Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani azikullah, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di Masjid Rahmatan lil Alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Pembahasan kali ini kita masuk dalam hadis nomor ke-6. Jadi yang punya kitabnya boleh lihat hadis nomor ke-6. Kitab ini dijual bebas, Pak. Terjemahannya sudah banyak. Bahkan bukan satu penerbit. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kitab Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Yang kita akan bahas kali ini adalah hadis nomor ke-6. Hadisnya bersumber dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fil syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawdal hima yushiku ay yarta' aw ay yaqa' fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis nomor 6. Hadisnya bersumber dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau yang kemarin-kemarin semoga Allah meridhoinya, seperti dari Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya. Sekarang radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ini ada perbedaan nih. Perbedaannya kalau misalnya disebut seorang sahabat kemudian disebutkan radhiyallahu an, berarti bapaknya tidak Islam. Tapi kalau disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Nu'man dan bapaknya ini Bashir Islam. Satu tazkiyah ini pujian dari Allah. Seorang sahabat disebut radhiyallahu anhu. Ini pujian ini langsung dari Allah. Karena di mata Allah para sahabat itu orang-orang yang adil, orang-orang yang adil, orang-orang yang luar biasa. Kecuali mata Syiah, pengkhianat.
Jadi di mata Allah SWT para sahabat mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Mereka ridho kepada Allah dan Allah meridhoi diri mereka. Nu'man bin Bashir mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halal bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal haram bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara yang mushtabihat, yang masih syubhat, samar. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Rasulullah, barang siapa yang menjaga dirinya atau barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat ini, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, artinya barang siapa yang mengerjakan syubhat, maka dia telah terjatuh ke dalam yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewannya, ternaknya di sekitar larangan. Dia mengembala di tanah yang halal, tapi di sekitar. Yushiku ayyarta'fi. Yang lama kelamaan akhirnya hewan-hewan gembalanya itu akan mengembala di tempat yang haram. Itu Rasulullah umpamakan demikian syubhat. Ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya setiap raja, setiap penguasa punya hima, punya batasan. Kekuasaannya, ini kuasa saya, ini milik saya. Enggak boleh kalian masuk, haram. Dan sesungguhnya batasan Allah adalah segala hal yang diharamkan. Dan ketahuilah kata Rasulullah, sungguhnya di dalam jasad manusia ini terdapat segumpal daging. Rasulullah, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, atau segumpal darah ini baik, maka baiklah semuanya. Dan kalau segumpal darah atau daging ini rusak, maka rusaklah semuanya. Ketahuilah, dia adalah hati. Qalb, hati atau jantung. Dalam hadis ini ada beberapa perkara yang dibahas. Yang pertama, perkara halal. Kata Rasulullah, al-halal bayyinun. Yang halal itu sudah jelas. Halal ini suatu hukum yang Allah tetapkan. Banyak dalam Al-Quran atau dalam hadis. Di antaranya dalam Al-Quran, uhillat lakum lailatas siyam. Uhillat lakum lailatas siyam. Allah menghalalkan buat kalian di malam hari. Artinya halal memang Allah tetapkan. Dan Allah telah jelaskan yang halal ini, sehingga disebut yang halal itu jelas. Yang halal jelas. Yang halal sudah jelas. Ini pertama yang Rasulullah bahas. Yang Rasulullah katakan, innal halal bayyinun. Sesungguhnya yang halal adalah jelas. Enggak ada satupun sedikit keraguan, yang halal jelas. Karena telah diberikan kejelasan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya, sesuatu dikatakan halal dalam makanan dan minuman, yang pertama, kalau tidak ada dalil yang melarangnya. Yang pertama, makanan minuman banyak, nggak satu makan minum itu, sehingga yang halal nggak mau sebutkan namanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Rahmat, sehingga yang halal nggak disebutkan, tapi dikasih, walaupun disebutkan sedikit, tapi dikasih patokan-patokan. Yang pertama, tidak ada dalil yang mengharamkan. Itu kalau orang-orang bertemu makanan atau minuman enggak ada dalil yang mengharamkan, itu sudah masuk syarat satu. Yang kedua, tidak membahayakan.
tidak membahayakan. Dan diharamkan bagi kalian al-khaba'is, suatu yang membahayakan. Sehingga racun itu haram. Atau makanan tapi beracun jadi haram. Yang ketiga, diperoleh dengan cara yang halal. Dengan membeli atau dikasih orang. Nah, kalau tiga ini terpenuhi, udah, itu halal. Kemudian wa innal haram bayyinun, dan sungguh yang haram pun jelas. Sehingga kalau kita baca Quran, Allah sebutkan tuh yang haram-haram. Seperti apa? Zina, khamar, apa lagi? Babi, darah. Jelas kan semuanya? Enggak ada yang jarang sama. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Yang haram dalilnya ada dalam Al-Quran. Tapi kemudian di antara keduanya itu ada umurun mushtabihat. Nah, ini yang mesti kita bahasnya. Ada perkara-perkara yang masih mushtabihat. Apa mutasyabihat? Mushtabihat itu apa? Menurut jemaah di sini, siapa yang tahu arti mushtabihat? Dari kata syubhah, syabihah, samar, menyerupai, gelap, nggak, ini ke kanan ke kiri nggak tahu, itu mushtabihat. Atau yang jelasnya bahwa perkara mushtabihat adalah perkara yang hukumnya masih dipersihkan oleh orang. Ini boleh atau tidak? Ini halal atau haram? Semua yang dipersisihkan oleh orang disebut mushtabihat. Coba tanya, hukum halal dari Allah atau dari manusia? Halal, apakah Allah yang menetapkan atau manusia menetapkan? Allah. Hukum haram, Allah atau manusia? Allah. Kalau mustabihat yang samar, Allah atau manusia yang menetapkan? Manusia. Gini ya, Pak ya. Saya kasih gambaran. Al-Quran, di dalamnya disebutkan yang halal, di dalamnya disebutkan yang haram. Nah, kira-kira di Al-Quran itu Allah juga tetapkan nggak perkara yang syubhat? Tidak. Yang lain? Coba saya mau buka cakrawala berpikir ya. Hadis ini bicara masalah tiga. Yang halal, yang haram, yang syubhat. Arti syubhat itu sama. Atau ringkasnya syubhat adalah perkara yang dipersisihkan. Yang halal Allah jelaskan. Yang haram Allah jelaskan. Timbul yang ketiga. Yang ketiga, ini ada, apakah Allah yang menetapkan adanya syubhat dalam Quran, atau Al-Quran nggak punya syubhat, tapi manusia yang membuat syubhat. Al-Quran, hadis tidak ada hukum syubhat. Yang membuat hukum syubhat itu manusia. Setuju nggak? Haram Allah yang tetapkan dan Rasul yang tetapkan, karena Rasul juga diberikan wewenang untuk mengharamkan sesuatu. Halal Allah yang tetapkan dan Rasul pun menetapkan, karena Rasul juga diberikan wewenang untuk menetapkan yang halal. Yang syubhat, siapa yang menetapkan? Apakah Allah menetapkan syubhat dalam Al-Quran, atau Rasul menetapkan syubhat dalam hadisnya, atau syubhat itu memang kita yang buat? Manusia. Nah, jadi syubhat ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi. Kalau ada, maka percumalah Al-Quran disebut sebagai kitab petunjuk. Al-Quran disebut sebagai petunjuk. Masa petunjuk ada perkara yang samar? Jelas semuanya. Kalau misalnya ada hadis, percumalah Rasulullah SAW disuruh untuk menerangkan manusia, litubayyina lahum ma nuzila ilaihim, untuk menerangkan kepada mereka. Jadi Al-Quran nggak ada syubhat
Dalam hadis tidak ada syubhat. Berarti syubhat ini adanya karena sebab manusia. Syubhat ini bisa terjadi, yang pertama, jelas ya, Al-Quran tidak menetapkan syubhat, hadis tidak menetapkan syubhat. Perkara-perkara yang samar atau perkara yang dipresiskan manusia hukumnya, itu bukan Allah yang menetapkan, tapi manusia. Kenapa bisa terjadi syubhat atau istibah? Yang pertama, qillatul ilm, karena tidak ada ilmu. Karena tidak ada ilmu, terjadilah perselisihan. Oh, enggak, ini halal, enggak, ini haram, enggak, ini begini, ini mesti begini. Kenapa terjadi perbedaan? Dan yang lebih dahsyat lagi, terjadi perbedaan sampai terjadi perpisahan. Ini yang dilarang, sangat dilarang Allah. Kalau berbeda, oke, manusia bisa terjadi berbeda karena manusia punya pikiran, nggak sama. Tapi jangan sampai perbedaan ini menghasilkan perpecahan. Kalau kita lihat ulama terdahulu, ulama mazhab, 4 mazhab, semuanya benar kan? Mereka itu bisa bersatu. Kenapa mereka bisa bersatu? Karena ilmu. Tapi yang di atas ya berantem. Karena sebab kecil aja berantem, Pak. Jadi qillatul ilm, tidak adanya ilmu menyebabkan perkara syubhat di antara manusia. Sehingga ada yang satu mengatakan boleh, ada yang satu mengatakan tidak boleh. Ada yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan enggak. Ilmu. Kurangnya ilmu jadi syubhat. Dan Rasulullah katakan, barang siapa yang berlepas dari syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Oleh karena itu perkara syubhat ini kita jangan kerjakan dulu sampai terang. Sampai terang berterangan. Jangan. Jadi pertama terjadi syubhat, terjadi istibah, itu karena tidak adanya ilmu. Tidak adanya ilmu terjadi, akhirnya terjadi bingung orang. Contoh ya, dalam makanan, ini terjadi syubhat dalam makanan tadi. Tahu katak? Hukumnya apa? Syubhat. Syubhat. Tahu katak? Kodok? Bangkong? Syubhat, orang bilang. Ada mengatakan halal, ada mengatakan haram. Orang-orang yang punya ilmu, yang benar yang mana sih? Jadi syubhat. Allah jelas, yang haram jelas, yang halal jelas. Allah tidak pernah menurunkan syubhat. Yang membuat syubhat itu karena nggak punya ilmu. Karena punya ilmu, ini kodok halal haram nih. Syubhat orang. Ada mengatakan yang hidup di 2 alam hukumnya haram. Sampai sekarang, Pak, saya belum pernah menemukan satu hadis. Kalau Bapak menemukan, kasih saya. Nanti saya periksa sahih tidaknya. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan hadis yang mengatakan yang hidup 2 haram itu haram dimakan. Kodok jadi syubhat. Kalaupun ada misalnya riwayat yang mengatakan ya haram yang hidup 2 alam, ini harus dicari dulu riwayatnya sahih atau tidak. Karena ini untuk menghilangkan syubhatnya. Jangan syubhat, makan aja lah. Nggak boleh gitu. Untuk menghilangkan syubhatnya. Kalau memang ternyata ada hadis itu yang mengatakan bahwasanya perkara yang hidup di 2 alam itu haram, kita lihat hadisnya sahih atau tidak. Kalau sahih berarti syubhatnya hilang, jadi haram dimakan. Jadi sebenarnya itu, Pak ya. Dalam Islam tuh nggak ada syubhat sebenarnya. Dalam Al-Quran nggak ada syubhat, tidak ada istibah. Dalam hadis tidak ada istibah. Yang membuat syubhat itu manusianya. Kenapa? Kurangnya ilmu. Jadi berselisih. Yang lebih parah setelah berselisih, berpecah. Ini yang Allah haramkan. Jadi sebenarnya perkara umat Islam di sini, Pak. Umat Islam itu perkaranya bukan di bawah, bukan di akar rumput, tapi di atasnya. Kalau akar rumputnya para ulama kan nggak pernah berpecah kan?
Karena punya ilmu. Orang-orang yang di atasnya ini bawa angin ke miring, mari, tergantung angin aja. Jadi berpecah belah. Nah, udah berselisih pecah belah karena ilmu. Nah, bagaimana menghilangkannya? Belajar. Jadi sebenarnya hadis ini adalah hadis ajaran untuk menuntut ilmu, untuk menghilangkan syubhat ini. Sehingga Rasulullah kasih nasihat, barang siapa yang menghindarkan dirinya dari syubhat, sungguh dia telah menjaga agamanya dan juga kehormatannya. Jadi begitu, dalam beramal itu mesti ilmu. Jangan syubhat ini berselisihkan. Enggak bisa begitu ya. Satu. Jadi kurangnya ilmu. Bisa juga terjadi syubhat dikarenakan qillatul fahm. Enggak paham. Enggak ngerti. Atau sedikitnya paham yang dia miliki akhirnya menjadi syubhat hukumnya. Salah memahami. Jadi syubhat. Sampai-sampai dia menetapkan dalil yang sebenarnya dalil itu tidak menunjukkan hukum itu. Contohnya saya mau tahu. Contohnya ya, di dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan tentang laut, kata Rasulullah, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya mensucikan atau suci mensucikan. Al-hillu maitatuhu. Al-hillu dan halal maitatuhu. Maitatuhu dalam bahasa Arab itu yang matinya, Maksudnya yang mati di laut menjadi halal. Nah, orang karena kalau kurang paham di sini, dia akan mengambil hukum, oh kalau gitu segala sesuatu binatang yang mati di laut menjadi halal. Padahal nggak begitu dalilnya. Bukan ke situ dalilnya menunjukkannya. Maksudnya bangkai binatang laut menjadi halal walaupun telah mati. Jadi binatang laut halal bangkainya. Bukan segala sesuatu yang mati menjadi halal. Begitu ya. Nanti ada burung jatuh ke laut atau jatuh ke air mati halal. Enggak. Walaupun dari segi bahasa itu bisa. Karena arti maitatu artinya yang mati. Yang mati di laut. Dan halal yang mati di laut. Ini bagi orang yang pahamnya sedikit, itu bisa menjadi syubhat ini. Oh kalau gitu nanti kalau ada burung jatuh ke air jadi halal. Enggak begitu. Yang ketiga, bisa juga terjadi istibah, kesamaran dalam hukum sehingga seorang itu berselisih. Itu disebabkan qillatut tadabbur. Sedikitnya dia mentadaburi ayat Al-Quran dan hadis. Cepat mengambil kesimpulan. Ada simpulkan. Enggak begitu. Kalau para ulama itu kumpulkan semua dalil-dalil yang berhubungan dengan manusia itu, baru kemudian dia cari, oh begini ternyata. Itu para ulama demikian. Jadi hukum yang dikeluarkan dari dia itu tepat. Nah kalau orang-orang banyak ya di antara kita, akhirnya dia mengambil satu hukum untuk ditempatkan pada bukan tempatnya. Jadilah akhirnya perkara syubhat dipersisikan oleh orang. Yang benar gimana nih, halal atau haram? Kemudian yang keempat, terjadinya juga istibah, syubhat. Ini yang paling parah nih. Ini yang paling parah. Bahkan ini yang sangat dikencam oleh para ulama. Su'ul qasdi. Karena niatnya buruk. Memang niatnya buruk dia. Jadi dia membuat syubhat hukum karena niatnya buruk. Emang niatnya dia punya buruk, dia punya satu apa? Punya satu tujuan ingin menghancurkan Islam. Contohnya seperti orang-orang JIL, tahu JIL? Jaringan Islam Liberal. Apa kata dia? Kata dia apa? Banyak ya. Salah satunya ya kata dia. Enggak perlu Anda itu mengislamkan orang yang kafir. Karena semua agama adalah sama.
Semua agama sama. Allah sendiri nggak maksa, la ikraha fiddin. Dalilnya itu, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Dibawakan lagi dalil. Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Barang siapa yang ingin kafir, kafirlah. Al-Quran mengatakan itu. Kata dia, nih lihat Al-Quran. Al-Quran sendiri memilih orang untuk kafir, untuk muslim. Artinya Allah tidak menyalahkan. Kalau gitu semua agama sama. Ini orang-orang ini. Dia sengaja memang Pak, membuat syubhat sehingga tidak sedikit umat Islam yang jatuh dalam perangkap syubhat dia, akhirnya nggak beragama. Atau akhirnya dia masa bodo amat. Anaknya mau kafir, silakan kafir. Dianya Islam. Dalam satu keluarga ini ada Pak. Karena menganggap masuk dalam syubhat ini. Jadi niat yang buruk pun juga bisa menyebabkan syubhat. Jadi dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan dalam hadis ini Rasul mengatakan innal halal bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Dalam makanan minuman ingat 3. Tidak ada dalil yang larang, ya. Tidak berbahaya sehingga racun haram, ya. Kemudian diperoleh dengan cara yang halal. Kalau 3 ini terpenuhi, makan Pak. Kalau dalam muamalah pertama tidak ada unsur kezaliman. Jual beli kalau ada unsur kezaliman jadi haram, maka disebutnya antara minkum, atas dasar suka sama suka. Kemudian tidak ada unsur judi dalam muamalah, ya. Kalau nggak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur judi, ya, itu muamalahnya boleh. Kemudian satu lagi tidak ada unsur riba, itu halal. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Dalam Al-Quran jelas, dalam hadis jelas. Jadi perkara-perkara yang ada di antara keduanya itu bukan Allah tetapkan, manusia. Karena tadi 4 sebab itu loh. Karena sebab itu 4 ini akhirnya ada perkara yang istibah, yang orang berselisih. Nah, untuk jelasnya ini ya thalabul ilmi. Dengan thalabul ilmi jelas. Jadi perkara syubhat itu atau perkara yang samar itu bukan Allah yang memang menetapkan Al-Quran. Karena Al-Quran Allah sifati dengan hudal linnas. Kalau masih ada yang syubhat, ini enggak hudanya ini enggak, ya percuma. Petunjuk pasti jelas semuanya. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Famanittaqa fi syubhat." Dalam hadisnya, "Famanittaqa syubhat." Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dia menjaga agamanya karena tidak jatuh dalam yang diharamkan. Dia menjaga kehormatannya karena tidak menjadi pembicaraan orang. Kalau orang disinilah sifat dituntut kita warok, kehati-hatian. Karena setiap perbuatan itu salah satunya bisa mencoreng agama dia atau mencoreng kehormatan dia. Kemudian dan barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, sungguh dia terjatuh dalam yang haram. Berarti asal syubhat adalah haram. Nah, karena itu kita nggak boleh, ya, beramal atau melakukan sesuatu dalam perkara yang kita masih ragu. Yang ragu itu tinggalkan. Ini nggak jelas ini, tinggalkan. Nah kemudian setelah itu Rasulullah SAW berikan umpama, ya, diberikan contoh Nabi SAW, orang yang tidak peduli terhadap syubhat itu seperti pengembala yang dia mengembala di sekitar larangan, di sekitar pagar orang, ya, atau batasan-batasan milik orang. Yang lama kelamaan, ya, tanpa disadari dia akan masuk dalam larangan tersebut. Itulah sehingga di dalam Islam ini ada yang namanya sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah adalah menutup jalan. Asalnya ini halal sebenarnya.
Tapi karena dikhawatirkan akan menjerumus kepada yang haram, sehingga dilarang. Ini saddul dzari'ah. Asalnya halal. Dikhawatirkan karena akan masuk ke dalam yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Menutup celah orang menuju jalan. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini ada mudghah. Mudghah itu segumpal darah ya. Segumpal sih artinya segumpal. Ada segumpal daging atau darah. Kalau dia baik, maka baiklah seluruhnya. Kalau dia buruk, maka buruklah seluruhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Sabda Nabi yang terakhir ini membantah bagi pelaku-pelaku maksiat. Orang-orang yang bermaksiat kadang-kadang Pak, ketika dinasihati atau dikasih tausiah, yang penting hatinya. Yang penting hatinya. Kenapa Anda nggak pakai tidak menutup aurat? Yang penting hatinya. Kalau hatinya buruk, buat apa pakai jilbab? Gitu ya. Jadi sering kita menjumpai orang-orang yang melakukan perbuatan dosa atau melanggar aturan Allah ketika diberitahu yang penting hatinya. Kenapa nggak pakai ini? Yang penting hatinya. Daripada dia pakai jilbab tapi begitu dengan saya. Gitu. Ini banyak ini syubhat sebenarnya. Syubhat dari dia. Ya. Akhirnya orang nggak mau pakai jilbab. Ini salah. Ya. Nabi mengatakan bahwa sesuatu yang nampak itu gambaran dari yang tidak nampak. Nggak mungkin hatinya baik, dia nggak pakai jilbab. Nggak mungkin hatinya baik, dia nggak pakai jilbab. Jadi hati ini akan menentukan segala yang keluar. Hati akan menentukan segala yang keluar. Karena sungguhnya setiap pergerakan manusia itu pertama kali timbul dari hati. Setiap perbuatan manusia pertama kali itu yang menggerakkan adalah hati. Hati dulu menggerakkan baru keluar. Hati dulu menggerakkan baru keluar. Nah dari sinilah diambil satu kesimpulan bahwa akal adanya di hati. Akal adanya di hati. Bukan di sini. Ini otak. Otak tuh perangkat kerasnya. Otak tuh perangkat kerasnya. Tapi akalnya di hati. Karena hatilah yang akan menggerakkan orang. Bukan otak. Otak itu yang perangkat keras. Hingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa akal itu adanya di hati. Kalau hati orang rusak, akal nggak akan bisa, tidak akan, pasti akan ikut rusak. Hati orang rusak, akal akan ikut rusak. Makanya misalnya ada orang memang udah hancur dengan dosa-dosa, maka akal sehatnya ini tidak akan dipakai oleh dia, tidak akan digunakan oleh dia, karena telah hancur, hatinya telah hancur, hati telah hancur sehingga akalnya tidak akan dipakai oleh dia. Enggak, ini bukannya porno, tapi seni. Jadi memang atak akalnya udah mati. Karena hatinya rusak, sehingga akalnya nggak dipakai sama dia. Enggak, ini bukannya ini adalah ini. Demikianlah yang orang sering sampaikan. Nah, ikhwan fillah, jadi dari hadis yang kita bahas ini kita dapat ambil pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa yang halal sudah jelas dalam Al-Quran. Allah tetapkan, ya, seperti memakai baju, ya, memakan makanan yang Allah halalkan. Kemudian yang haram telah jelas dalam Al-Quran. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada perkara yang masih syubhat, perkara yang masih istibah. Perkara yang istibah ini bukan Allah tetapkan, tapi manusia, disebabkan 4 tadi.
sedikitnya ilmu, tidak paham, qillatul faham, sedikitnya paham, sedikitnya dia tadabbur. Yang keempat yang paling parah, memang punya niat buruk sehingga timbullah syubhat dan terus terjatuh. Kemudian di sini juga menjaga pada kita untuk talabul ilmi. Dengan menuntut ilmu, maka semua yang syubhat ini akan tercerahkan. Kemudian selanjutnya hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwa hati akan menentukan setiap perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia hatinya baik, maka perbuatannya pun akan baik. Dan kalau hatinya buruk, maka semua yang keluar dari dia adalah keburukan. Ya, sampai sini kajian kita pada ini, hadis yang nomor 6. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Silakan yang mau tanya. Ya. Kan di dalam Al-Quran yang menjelaskan masalah yang diharamkan masalahnya itu kan darah ya. Iya. Babi terus memotong apa namanya? Disembelih nama-nama kepada Allah. Tapi di dalam hadis itu macam-macam. Nah. Itu untuk menginginkan apa? Supaya jangan sampai kita tuh timbul keraguan bagaimana cara hukumnya gitu. Jadi kalau umpamanya gini, yang paling kan kalau dalam hadis itu namanya dilarang memakannya. Yeah. Nah itu di Al-Quran tuh nggak ada kata itu gitu dalam perintah di dalam Al-Maidah. Jadi supaya mendudukkan supaya apa? Kita tuh nggak ragu-ragu itu gimana? Ya. Ya, jadi pertanyaannya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan 4 yang haram. Tahu yang 4 yang haram? Apa? Darah, bangkai, kemudian daging babi, dan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Dalam hadis disebutkan lebih yang bertaring, ya, itu menjadi haram juga untuk dimakan. Salah satunya ya. Nah, yang jadi pertanyaan ini memang mesti ditanyakan ya. Apakah dalam Al-Quran hanya membatasi 4 saja? Memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang haram itu hanya 4 berdasarkan Al-Quran. Bangkai, darah, daging babi, dan sembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Sehingga mereka mengatakan tidak ada lagi yang selain 4 itu haram. Kalau misalnya dikatakan ada, ini berarti hadis melawan Al-Quran, sehingga hadis ini dikatakan lemah atau nggak boleh dipakai karena berlawanan dengan Al-Quran. Ada pendapat demikian, tapi sebenarnya paham ini adalah paham yang nggak tepat. Paham ini tidak tepat. Al-Quran menyebutkan 4, ini bukan membatas. Bukan membatas. Hadis menyebutkan tambahan. Hadis menyebutkan tambahan yang bertaring menjadi haram pula dimakan. Jadi 4 dalam Quran ini bukan pembatas. Ketika banyak orang yang berpendapat demikian, begitu dibawakan hadis, Rasulullah pun juga melarang hewan yang bertaring, kemudian juga keledai. Kata mereka hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, maka ini harus dibuang. Banyak demikian. Sebenarnya perkara pertentangan itu adalah perkara menurut dia. Menurut dia bertentangan. Jadi banyak orang mengatakan hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, tapi dalam kenyataannya tidak. Ini terjadi sebabnya adalah karena mungkin kurangnya tadabbur, qillatul tadabbur ya. Sedikitnya mentadaburi dalil-dalil sehingga terjadilah syubhat ini. Berapa banyak perkara yang manusia katakan bertentangan Al-Quran, akhirnya mereka tolak hadis. Padahal bertentangan itu menurut dia, belum tentu dengan yang lain. Contoh ya, ada hadis yang ditolak oleh sebagian orang karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran, yaitu tentang seorang mayit diadab dalam kuburnya.
Disebutkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bahwasanya mayit itu akan diazab bimaniha alaih. Mayit akan diazab dalam kuburnya karena diratapi. Kata dia, ini hadis ini nggak benar nih, walaupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masa orang lain yang berbuat, tapi yang kena azab si mayit. Ada orang mati, kemudian diratapi oleh keluarganya misalnya, atau oleh orang lain. Ratapi tahu kan ya? Ratapi itu dengan tidak terima atas kematiannya, sehingga sampai merobek baju, nggak mau makan, menangis terus menerus. Ini ratap nih, nggak terima. Kata Rasulullah, mayit itu akan diazab bimani hale, karena dia ratapi. Ditolak, ini hadis nggak benar. Pada bertentangan dengan Al-Quran. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Bahwasanya manusia itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Ya berbuat dosa kan orang lain. Kenapa mayit yang diazab? Dia tolak hadis ini. Menurut dia bertentangan. Sebenarnya perkara pertentangan ini adalah perkara yang perkara nisbi, perkara relatif. Bisa jadi menurut dia bertentangan, tapi menurut orang lain tidak bertentangan. Menurut orang lain tidak bertentangan. Hadis tentang mayit itu diazab dalam kuburnya ini sahih. Dan hadis sahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kalaupun terjadi secara zahirnya, secara lahirnya bertentangan, itu karena memang kurangnya kita itu nggak paham, nggak bisa mendudukan. Banyak orang menentang hadis ini karena menganggap dosa seorang tidak bisa dipikul dengan orang lain. Padahal dalam kehidupan Pak ya, banyak orang lain yang melakukan, tapi yang tersisa adalah kita. Contoh ya, kita punya anak. Anak kita dipukuli sama orang, siapa yang sakit? Orang tuanya. Anak dipukul kenapa orang tua yang sakit? Orang tua yang sakit. Jadi begitu demikian juga Pak dalam masalah haram dan halal ya. Al-Quran menyebutkan 4, hadis menyebutkan tambahan. Ini bukan bertentangan, tapi justru hadis ini memberikan tambahan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada lagi yang lain pertanyaan? Ya. Ada yang mengatakan bahwa rokok itu haram, terus ada yang bilang makruh. Yang jadi pertanyaan saya, makruh dengan syubhat itu apa bedanya? Rokok itu syubhat gak? Ini masih banyak rokok masalah ini. Rokok itu kira-kira perkara yang syubhat atau tidak? Rokok itu kalau kita tadi kembali kepada pemahaman syubhat, kan apa syubhat? Perkara yang diperselisihkan. Untuk rokok selisih nggak Pak? Selisih kan? Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Atau orang bilang hanya makruh. Tapi di kita bingung loh. Makruh itu sebenarnya jadi pertanyaan ya. Rokok itu termasuk syubhat atau makruh? Kalau kita lihat tadi ya, arti dari istibah atau syubhat itu kan perkara yang diperselisihkan. Berarti ini perkara yang masih masuk dalam perkara syubhat. Karena haram dan halalnya masih diperselisihkan. Yang terbaik apa? Meninggalkan. Meninggalkan ya. Itu terbaik meninggalkan. Meninggalkan rokok ya. Sekarang kita masukkan dalam kaidah tadi. Ada nggak kamu menyebutkan rokok itu haram? Al-Quran dan hadis. Kalau secara penyebutan memang nggak ada kan? Nggak ada. Rokok itu haram. Yang ada khamar. Berbahaya kan rokok? Bahaya. Sepakat semua dokter. Tanya dokter itu berbahaya. Walaupun dokternya menurut rokok juga. Tapi dia menetapkan ini bahaya. Dalam Al-Quran Allah mengharamkan yang khaba'is, yang berbahaya. Jadi dari sinilah fatwa MUI mengatakan rokok itu haram. Rokok itu haram karena berbahaya. Gitu ya. Kadang-kadang di kita orang katakan ini makruh. Tapi makruh itu menjadi sunnah di kita.
Yang sunnah menjadi makruh, yang makruh menjadi sunnah. Padahal kalau kita lihat pengertian dari makruh, makruh itu bukan sesuatu yang untuk dikerjakan. Kalau kita makruh, itu seakan-akan halal atau ke sunnah. Yang makruh terus menerus, makruh ini. Tapi yang sunnah, kenapa nggak sholat? Sunnah ini. Jadi sunnah seperti makruh, makruh seperti sunnah. Jadi kalau mau dikatakan rokok itu syubhat. Karena memang di situ berselisih. Tapi kalau kita mau lihat ambil tadi kaidahnya, memang rokok tidak ada dalil yang menerangkan tentang masalah rokok secara langsung, nggak ada. Tapi ada dalil umum, rokok itu membahayakan, dan ini disepakati oleh semua dokter, walaupun dokter itu merokok juga. Rokok ini berbahaya. Dan dari sinilah MUI mengatakan merokok itu haram. Dan memang kalau lihat ambil kecenderungan, rokok itu memang nggak suka dikerjakan. Bukan untuk di mubazirnya ada. Orang yang udah kecanduan rokok itu sebungkus kurang. Mubazirnya ada, bahaya pun ada, dan dia menyadari ini bahaya. Apalagi setelah usia semakin bertambah, itu nggak baik. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Tadi yang binatang yang diharamkan tadi itu kalau kita makan saja atau misalkan bulunya atau kulitnya kita manfaatkan untuk pakaian atau tas seperti buaya atau ular atau harimau misalkan, itu haram juga ya? Oh gitu ya. Gini, ini ada kaidah nih. Kaidahnya gini. Segala yang haram itu najis. Tapi yang najis belum tentu haram. Segala yang haram itu najis. Segala yang haram itu adalah najis. Tapi tidak semua yang haram itu kaidahnya gini, kaidahnya. Semua yang najis itu haram. Kaidahnya saya terbalik. Semua yang najis itu haram. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Itu kaidahnya. Jadi semua yang najis itu haram, tapi tidak semua yang haram itu najis. Contoh, gajah kan haram, najis enggak? Enggak kan? Tapi semua yang najis pasti haram. Nah, binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan, masuk kita pada ini. Apakah memang haram untuk dimakan, tapi nggak boleh juga dipergunakan? Nah, kembali pada kaidah tadi. Semua yang najis haram. Yang haram belum tentu najis. Keledai kata Rasulullah itu haram. Keledai kampung ya Pak ya. Keledai ada dua. Ada keledai kampung, ada keledai hutan. Sama seperti ayam. Ada ayam kampung, ada ayam hutan. Perbedaannya jelas kan? Keledai sejenis kambing. Kira sejenis kuda. Makanya keledai itu bisa dikawin dengan kuda. Keledai bisa dikawin dengan kuda, jadinya bigol. Bigol itu peranakan dari kuda dengan keledai. Nah, keledai kampung kata Rasulullah, keledai ahliyah itu haram. Tapi dia nggak najis karena nggak ada dalil yang mengatakan najis. Kembali ke kaidah tadi. Segala yang najis itu haram, tapi tidak semua yang haram itu najis. Keledai dipakai, bahkan Nabi punya keledai kan? Punya keledai Nabi. Nabi punya keledai. Jadi nggak semua yang haram dimakan nggak boleh dimanfaatkan. Contoh bangkai kambing. Bangkai kambing haram nggak? Atau bangkai binatang yang atau bangkai kambing haram kan? Haram. Tapi kita nggak jadi masalah mengambil kulitnya untuk disamak. Boleh. Jadi nggak semua yang haram
menjadi najis. Kalau yang haram itu najis, kita nggak boleh pakai juga Pak, karena kita nggak boleh menggunakan yang najis. Jadi itu jawabannya Pak. Ya, jadi dalam sebuah hadis katakan sahabat menyeret kambing, bangkai kambing ke punya Maimunah. Kemudian kata Rasulullah, kenapa kamu nggak ambil? Akhadtum ihabaha. Kenapa kamu nggak ambil kulitnya? Kata para sahabat, fa innaha maitah. Ini bangkai Rasulullah. Kata Rasulullah, dia bisa dibersihkan dengan air dan daun salam, disamak. Rasulullah SAW menyuruh ambil kulitnya untuk disamak, dijadikan kulit sehingga bisa dibuat wadah buat air. Itu haram bangkai, tapi ini boleh. Jadi nggak semua yang haram untuk dimakan pun menjadi haram untuk digunakan. Nggak semua. Kaidahnya ingat aja, yang najis itu haram, tapi yang haram belum tentu najis. Belum tentu najis. Kalau anjing gimana? Untuk anjing, anjing itu haram dimakan nggak? Haram ya? Kenapa? Bertaring. Anjing itu najis nggak? Untuk najis kita butuh kepada dalil. Najis itu bukan anggapan kita. Ada nggak yang mengatakan najis anjing itu najis? Nah, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan tahuru ina ahadikum idza walqa fil qalb ayaghsilahu sab'a marrat. Sucinya benyana kalian, apabila dia dijilat anjing, maka hendaklah dicuci dengan 7 kali. Dan yang terakhir atau yang pertama diberikan dicampur dengan tanah. Nah, inilah dasar yang mengatakan anjing itu najis. Karena anjing najis, maka segala sesuatunya pun nggak boleh dimanfaatkan. Nggak boleh dimanfaatkan. Ya, sampai sini kajian kita kali ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.